Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya bersama Bu Rizka. Pertama, kita akan belajar tentang pelajaran IPS dan SPDP. Apa saja yang akan dipelajari? Yaitu IPS kita akan membahas tentang kondisi atau mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dan pelajaran SPDP kita akan membahas tentang komik. Langsung aja yuk kita mulai ke pelajaran yang pertama. Pelajaran IPS. Yang pertama kita akan membahas tentang mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Ada 3 pengaruh yang diakibatkan karena letak geografis Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan unggulan di setiap daerah. Yang pertama yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Contoh, ekonomi geografis adalah keadaan letak bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna, serta sumber daya alamnya. Contohnya, kehidupan masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bentuk muka bumi dengan ketinggian antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Kemudian yang kedua, kehidupan masyarakat di daerah pegunungan. Daerah pegunungan adalah daerah dengan deretan gunung yang menjulang tinggi dibandingkan daerah lain dan memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Pada daerah ini, daratan tinggi dan pegunungan karena memiliki cuaca yang sangat dingin, sejuk, serta memiliki tanah yang subur. Biasanya penduduk di wilayah ini itu melakukan aktivitas ekonomi seperti berkebun, penambangan, dan pertanian hortikultura. Dan juga biasanya di pegunungan kerap dijadikan objek wisata alam. Kenapa? Karena udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Selanjutnya adalah pengaruh geografis terhadap budaya masyarakat. Indonesia itu adalah negara yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam karena Indonesia itu memiliki banyak pulau dan
Karena kita memiliki keragaman, makanya kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kata budaya berasal dari Sanskerta, yaitu berasal dari kata budaya yang memiliki arti asal dari kata budi. Budi itu artinya budi atau akal. Sehingga budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan itu berhubungan dengan pandangan hidup suatu masyarakat yang menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Apa saja nilai-nilai itu? Contohnya seperti sistem kepercayaan, kemudian ada sistem kekeluargaan, nilai, norma-norma. Nah, dari nilai-nilai yang dianut masyarakat, ya, kita dapat melihatnya dari mana? Terlihat dari pakaiannya, adat istiadatnya, bahasa, kesenian, arsitektur, dan agama. Dari nilai-nilai yang dianut itu, dari nilai-nilai yang ditimbulkan itu, kita dapat mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ya, budaya itu yang pertama sebagai gagasan atau wujud ideal. Gagasan adalah budaya yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang sifatnya abstrak atau tidak dapat disentuh. Contohnya itu kayak adat, kemudian aturan, tata krama, itu tidak bisa terlihat dan tidak bisa disentuh, tapi kita bisa merasakan jika kita melakukan atau mentaatinya. Nah, contohnya mentaati adat istiadat, kemudian aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut, kebiasaan-kebiasaan, tata krama apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan di suatu daerah tersebut. Yang kedua adalah kelompok yang kedua dikelompokkan sebagai aktivitas atau tindakan. Aktivitas atau tindakan adalah kebudayaan yang berbentuk tindakan, berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Jadi tindakan kita terhadap lingkungan masyarakat itu seperti apa, dan itu dipengaruhi oleh budaya yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Misalnya nih, kebiasaan yang masih kita sering lakukan adalah bergotong royong. Nah, itu juga termasuk contoh atau tindakan yang terpengaruh dari budaya masyarakat. Yang ketiga adalah artefak atau karya. Karya artinya wujud kebudayaan dalam bentuk fisik berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia. Nah, kalau karya ini adalah suatu wujud benda sehingga dapat kita sentuh, dapat kita lihat, dan dapat kita dokumentasikan. Bisa kita simpan, kemudian bisa kita rapihkan, kita perbaiki, kita perbagus. Nah, karena bisa disentuh. Yang ketiga, produk kebudayaan unggulan. Ya. Karena Indonesia itu memiliki budaya yang begitu banyak, sehingga Indonesia bisa menciptakan keunggulan-keunggulan kebudayaannya,
produk kebudayaannya dari setiap daerah masing-masing. Nah, di sini ada beberapa contoh produk keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah wayang. Wayang ini itu sudah diakui oleh UNESCO loh anak-anak. Ya, kenapa? Karena wayang itu adalah produk unggulan yang paling banyak diminati wisatawan asing karena keunikan dan kekhasannya. Wayang dapat menjadi hiasan rumah yang unik dan menarik. Jadi wayang tuh selain bisa dijadikan suatu tokoh pewayangan, ya, cerita, drama, wayang, tapi juga bisa dijadikan sebagai hiasan di rumah kita. Yang kedua adalah ukiran kayu. Ukiran kayu itu adalah kerajinan Indonesia yang banyak diminati masyarakat dunia. Kenapa? Karena ukiran kayu merupakan kerajinan khas dan asli Indonesia. Ya. Daerah mana yang paling terkenal kerajinannya? Daerah di Indonesia yang paling terkenal ukiran kayunya adalah daerah Jepara. Selanjutnya ada anyaman bambu. Anyaman bambu ya banyak sekali jenisnya ya. Ada yang bisa sebagai wadah, ada yang bisa sebagai tikar, ada yang juga sebagai dinding rumah. Kalian mungkin sudah sering melihat ya jenis-jenis anyaman bambu. Ada juga yang bisa dijadiin kipas. Selanjutnya ada produk kebudayaan unggulan yaitu batik, kain batik. Saat ini kain batik Indonesia telah dikenal hampir di seluruh dunia dan juga sudah digunakan oleh banyak perancang busana di dunia. Kenapa? Karena Indonesia itu memiliki batik yang sangat unik ya, dengan corak-corak gambar batiknya dari setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Karena itu banyak sekali produk batik Indonesia yang sudah laku atau sudah banyak terjual di luar negeri. Selanjutnya ada kerajinan perak. Kerajinan perak yaitu kerajinan yang terbuat dari bahan perak. Kerajinan ini juga sudah mendunia ya, dan juga banyak diperdagangkan di mancanegara. Contohnya macam-macam ya, ada gantungan kunci, ada hiasan, ada kemudian ada yang bentuk piring dan lain sebagainya. Itu adalah kerajinan yang bahan dasarnya adalah dari bahan perak. Kemudian yang keenam adalah kerajinan tenun. Tenun itu merupakan kerajinan khas Indonesia. Ya, tenun itu adalah cara membuat kain yang ditenun. Itu harganya sangat mahal loh anak-anak. Kain tenun ini biasanya sering dijadikan sebagai cindera mata oleh turis-turis yang datang ke negara kita. Nah, kita sebagai generasi penerus ya, kita harus bertanggung jawab untuk melestarikan produk-produk yang dimiliki oleh negara kita. Negara kita itu sungguh banyak sekali produk unggulan yang sudah terkenal di Indonesia. Jangan sampai produk ini nanti tidak ada penerusnya, tidak ada yang melestarikannya dan bisa
mengakibatkan kepunahan ya, jangan sampai. Kita sebagai generasi penerus harus menjaga dan melestarikan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pelajaran SBDP ya. Kita akan membahas tentang komik. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang komik, sudah mengenal tentang komik. Komik itu apa itu komik? Komik adalah karya seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, jadi gambarnya itu satu kesatuan, saling berkaitan, saling melengkapi ya. Itu karena adalah alur sebuah cerita. Jika satu gambar dengan gambar yang lainnya tidak menjadi satu kesatuan yang sesuai, maka ceritanya akan tidak sesuai atau tidak enak dibaca ya. Bagaimana langkah membuat komik? Yang pertama adalah kita harus menentukan tema dan tokohnya. Kita mau bikin komik apa nih? Tokoh utamanya siapa? Kemudian tokoh-tokoh pendukungnya siapa? Yang kedua, menentukan alur cerita. Kalau sudah tahu temanya, kita mulai buat alur ceritanya, mau jalan ceritanya yang seperti apa. Yang ketiga, membagi media gambar menjadi kolom dan baris. Jadi kita bikin kotak-kotak menjadi kolom dan baris. Kemudian yang keempat, menggambar setiap adegan dalam satu kotak secara berurutan. Jadi dari kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 sampai seterusnya itu digambar secara berurutan agar ceritanya tidak menjadi rancu. Dan terakhir adalah langkahnya menambahkan kalimat-kalimat percakapan singkat agar cerita dapat dipahami. Nah, kalimat ini ya biasanya ada gelembung percakapan, kemudian diberikan percakapan. Ini adalah fungsinya untuk memperjelas gambar dan maksud dari gambar tersebut, sehingga alur ceritanya menjadi lebih jelas ketika ditambahkan kalimat-kalimat percakapan. Nah, jadi jika ada kalimat percakapannya, pembaca komiknya akan lebih mudah paham dari maksud cerita yang dibaca itu. Ini adalah beberapa contoh komik ya. Di situ yang di sebelah kiri itu ada 4 kotak. Di situ ada 4 gambar, sedangkan yang di sebelah kanan ada lebih dari 4. Ya, komik itu boleh tidak harus 4 kotak atau 6 kotak, boleh bermacam-macam. Ya, tergantung kebutuhan alur cerita yang akan dibuat oleh kita. Oke anak-anak, sudah selesai nih materi hari ini. Gimana? Sudah paham atau belum? Kalau yang belum paham bisa diulang lagi ya videonya. Semoga pelajaran hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.